Selamat malam, Sobat Kristus yang terkasih. Kembali lagi di Renungan Kristen Singkat. Dan pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang mengasihi dan menyayangi kami. Pada malam hari ini kami menghadap kepadamu ya Tuhan, kami menyempatkan dan meluangkan waktu kami untuk mendengarkan dan merenungkan juga firman Tuhan. Tuhan, tenangkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami, supaya kami fokus dalam beberapa menit ke depan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini Sobat Kristus terambil dari Mazmur 119 ayat 49 sampai 56. Yang menyatakan, "Ingatlah akan firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, olehnya engkau membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-janji-Mu memberi aku hidup. Orang congkak mencemooh aku habis-habisan, tapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Apabila aku mengingat hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, maka terhiburlah aku ya Tuhan. Aku dikuasai kegeraman terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu menjadi nyanyian mazmur bagiku di bumi yang kudiami sebagai pendatang. Pada waktu malam aku ingat akan nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh. Aku memegang titah-titah-Mu." Demikian firman Tuhan. Sobat Kristus yang terkasih, pada malam hari ini, pembacaan Alkitab kita berbicara tentang karakter dari pemazmur. Salah satu karakter dari pemazmur adalah mengingat. Di dalam pembacaan pada malam hari ini, pemazmur menjelaskan kepada kita bahwa hidupnya selalu terarah kepada Tuhan. Ia selalu mengingat apa yang Tuhan katakan. Ia selalu mengingat segala perintah Tuhan. Dan ketika ia hidup dengan mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan, tentu itu bukanlah hidup yang mudah. Hidup yang terarah kepada Tuhan bukanlah tanpa tantangan. Hidup yang terarah kepada Tuhan bukanlah tanpa persoalan. Hidup yang terarah pada Tuhan adalah hidup yang tahan uji. Artinya, di tengah menjalani kehidupannya, pemazmur melihat realitas kehidupan. Di antara orang-orang yang ia temui, ada orang-orang fasik, ada orang-orang congkak, ada orang-orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak melakukan hukum Tuhan. Dan di tengah perjalanan hidupnya, ia merasakan kegeraman di dalam ayat 53. Kegeraman ini berarti bahwa ia merasa gemas, atau lebih tepatnya penasaran. Mengapa orang tidak mengingat hukum Tuhan? Mengapa kita melihat orang-orang yang bisa hidup tanpa mengenal Tuhan dan tanpa takut akan Tuhan? Tentu saja bagi mereka yang hidup tidak mengenal Tuhan, ataupun sebaliknya mengenal Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan berperkara dengan mereka, dan itu adalah urusan Tuhan. Tapi yang mau ditekankan oleh pemazmur di sini, meskipun ia hidup di tengah orang-orang yang tidak mengingat Tuhan, tidak mengenal Tuhan, atau bahkan mengenal Tuhan tapi tidak melakukan perintah atau hukum-hukumnya,
Pemazmur tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak terpengaruh dengan orang lain. Ia tidak goyah dengan orang-orang yang congkak dan orang-orang yang fasik. Ia tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan membuang-buang waktu, kebiasaan-kebiasaan untuk tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Ia tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Meskipun pemazmur hidup di tengah orang-orang seperti itu. Sobat Kristus, ada berapa banyak dari kita yang bisa bertahan di tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, atau lingkungan yang tidak takut sama sekali kepada Tuhan? Seberapa kuatkah kita bertahan kepada Tuhan meskipun pergaulan kita, teman-teman kita mungkin selalu mengajak atau mencobai kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan? Tidur sampai larut malam, begadang, nongkrong sampai lupa waktu, tidak berdoa sebelum tidur, minum minuman keras, pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang merendahkan orang lain, tindakan-tindakan yang kasar. Segala hal ini ada di tengah lingkungan pergaulan kita sebagai sobat-sobat Kristus. Namun kita adalah anak-anak Tuhan, layaknya pemazmur. Dan seperti pemazmur, kita pun harus mengingat Tuhan. Itulah pelajaran yang dapat kita petik dari renungan kita pada malam hari ini, sobat Kristus. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, jangan goyah di tengah lingkungan yang memaksa kita atau mencobai kita untuk meninggalkan Tuhan kita. Hiduplah seperti pemazmur, selalu mengingat Tuhan, selalu mengingat perkataan Tuhan. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan memperhitungkan sikap kita yang taat dan setia. Tuhan akan melihat dan menilai kita. Dan kepada setiap orang yang setia, Tuhan adalah adil. Kiranya renungan pada malam hari ini menguatkan sobat Kristus untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk menutup renungan kita, mari kita berdoa, sobat Kristus. Kita bersatu dalam doa. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami telah belajar dari firman-Mu. Kami memohon kekuatan dan penghiburan serta keteguhan hati dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, supaya di tengah lingkungan pergaulan kami, di tengah lingkungan pekerjaan kami, bahkan di tengah keluarga kami tetap mengingat Tuhan dan segala yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus, tolong kami, bantu kami, kuatkan hati dan pikiran kami. Pada malam hari ini Tuhan, setelah ini kami akan beristirahat. Tuhan, pulihkanlah kekuatan kami. Tuhan, biarlah besok kami bangun dengan kesegaran, kebugaran yang hanya datang dari Tuhan saja. Kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Dan kami pun memohon Tuhan untuk Tuhan menjaga anggota-anggota keluarga kami, menjaga saudara-saudara kami, menjaga teman-teman kami, supaya mereka juga bisa istirahat dengan cukup, sehingga mereka pun bisa bangun dengan kesegaran dan kebugaran dari Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ada banyak persoalan yang masih belum bisa kami jawab. Ada pergumulan-pergumulan hati yang masih kami cari jawabannya sampai saat ini. Tapi biarlah ya Tuhan, kami serahkan semua pergumulan dan persoalan di dalam hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan saja. Lalu Tuhan yang akan memberikan jawaban untuk setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya dengan segenap hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena itu kami memohon perlindungan dan kami memohon keselamatan dan penyertaan Tuhan Yesus kepada kami dari hari ke hari. Inilah kami dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan Yesus, dan tolonglah dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan kami berdoa. Amin. Demikian renungan Kristen singkat untuk malam ini, sobat Kristus.
Sampai bertemu di renungan Kristen singkat selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.